Selain hasil yang tak diharapkan didapat skuad Garuda atas Cina, ternyata Jepang juga mengakhiri laga kandang menghadapi Australia dengan skor yang tak memuaskan. Hasil ini tak hanya meninggalkan memori bagi penggemar sepak bola Nusantara, tapi juga membuat pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu juga ikut memberikan perhatian khusus kepada calon lawannya Indonesia. Di mana baru-baru ini beliau mengaku tak mau meremehkan timnas Garuda, meski baru saja merasakan kekalahan. Di sisi lain, salah satu media Jepang kaget tak menyangka, kok bisa tim sekelas Indonesia bisa kalah? Sebab sebelumnya Cina pernah dibantai 7-0 sama Jepang, sehingga mereka pikir Indonesia juga bisa mengalahkannya. Dan ini juga membuat para pemain keturunan baru, seperti Kevin Dix, Jero Redwald, hingga Mauro Ziostra, greget ikut memberikan tanggapan, serta sekalian kirim kode tipis-tipis minta dinaturalisasi. Lantas bagaimana kagetnya Jepang hingga pemain keturunan melihat Indonesia sedang menurun dan motivasi apa yang mereka berikan? Mari kita bahas sampai tuntas. With every breath we will come fight, our dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi with strength and unity. Our spirits flying free and victory will be. Selain Indonesia yang alami hasil tak sesuai target, timnas Jepang juga kemarin sempat mengalami hasil di luar ekspektasi mereka saat menjamu tamunya Australia pada laga kedua matchday bulan Oktober, di mana mereka harus puas meraih 1 poin saja di hadapan pendukung sendiri dengan skor 1-1 saat bermain di Saitama Stadium pada Selasa sore 15 Oktober. Hasil tersebut membuat rekor sempurna Samurai Biru patah, yang tadinya selalu meraih kemenangan di round 3 serta tak pernah kebobolan, kini sudah mengoleksi 1 hasil imbang dan 1 gol menjala. Namun tak merubah posisi mereka, di mana negeri Sakura tetap memimpin klasemen grup C dengan 10 poin, setelah sebelumnya sempat membantai 3 negara di awal-awal kualifikasi round 3. Belajar dari pengalamannya tadi, Hajime Moriyasu yang merupakan kepala pelatih timnas Jepang tak mau meremehkan lawan-lawan selanjutnya. Setelah laga tersebut, pelatih 56 tahun itu langsung ingin melakukan persiapan untuk menghadapi matchday bulan depan, di mana tim Samurai Biru akan menjalani laga away ke Indonesia dan Cina pada pertengahan Oktober mendatang. Untuk Cina, bukan lagi tim yang mengagetkan bagi Moriyasu, mengingat dirinya sudah pernah membantai negeri tirai bambu dengan skor 7-0 saat menjamu di matchday pertama bulan September lalu. Lalu laga melawan Indonesia sendiri akan digelar pada 15 November di GBK. Dan ia mungkin akan melakukan persiapan sedikit ekstra, meskipun skuad asuhan Sintayong kini sedang sedikit down setelah tekuk tipis 2-1 saat bermain di kandang Cina. Namun Moriyasu mengaku bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 bukanlah hal yang mudah, sehingga dirinya tak mau merendahkan siapapun lawannya. Pertandingan hari ini menegaskan bahwa tidak mudah untuk menang di babak terakhir di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan yang sulit di 2 pertandingan tandang berikutnya di pertandingan yang tersisa. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri, sehingga kami dapat tampil lebih baik di setiap pertandingan. Ujar Hajime Moriyasu, dilansir bolasport.com dari laman resmi JFA. Dalam sesi wawancara lain, juru taktik 56 tahun itu juga menyampaikan pesan kepada seluruh kalangan penggemar untuk terus mendukung tim asuhannya saat bermain dimanapun, termasuk saat away ke Jakarta nanti. Saya tidak berpikir ini jalan yang mudah menuju Piala Dunia. Kami ingin menempuh jalan yang sulit ini selangkah demi selangkah dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Kami akan berjuang untuk Jepang, jadi saya meminta dukungan dari semua orang dan pendukung, kata Moriyasu kepada media Jepang Soccer King. Sementara itu, media Jepang yang sama yakni Soccer King juga sempat kaget melihat Indonesia mengalami kekalahan di kandang Cina. Mereka terkejut karena seharusnya skuad merah putih bisa menang setelah sebelumnya bisa menahan imbang tim-tim raksasa macam Australia dan Arab Saudi. Dan mengingat skuad The Dragon sempat jadi tim juru kunci yang mengalami 3 kekalahan beruntun, sehingga menurut mereka hasil skor 2-1 cukup mengejutkan. Cina yang berada di peringkat terbawah menang untuk pertama kalinya, sedangkan timnas Indonesia yang belum terkalahkan mengalami kekalahan pertamanya.
Jepang akan melawan kedua tim ini pada November, tulis Soccer King dalam artikelnya. Namun meski begitu, media asal negeri Sakura tetap tak mau meremehkan tim racikan Sintayong, mengingat tim skuad Garuda saat ini diisi oleh banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Dan di sisi lain, kabar mengejutkan datang dari beberapa punggawa keturunan baru yang ternyata nonton FIFA Matchday kemarin. Dan melihat hasilnya, mereka sampai gregetan hingga mengunggah momennya di media sosial. Saudi, with strength and unity, our spirits flying free, and victory will be. Jairo Redwold. Salah satu dukungan datang dari ex-pemain Crystal Palace yang kini membela klub asal Belanda, Royal Antwerp, yakni Bang Jairo Redwold, yang sempat menonton langsung laga Timnas Indonesia versus Cina lewat layar kaca, di mana ia menonton selama full time dan melihat tim Garuda kalah, mengaku greget karena menurutnya masih kurang beruntung. Di mana hal itu diketahui dari akun Instagram @pemainketurunan.id yang membagikan DM-nya dengan Jairo dan melihat historinya memang sering berkomunikasi dengan gelandang 28 tahun tersebut. Unlucky with the result against China. Hopefully they will win the next games. Keep supporting and keep showing love. Yang berarti kurang beruntung dengan hasil melawan China. Semoga mereka akan memenangkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Tetap dukung dan terus menunjukkan cinta. Dari sini kelihatan betapa Jairo mencintai Indonesia. Dan kabar terbaru juga mengatakan kalau ia akan jadi pemain keturunan selanjutnya yang segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Di mana menurut podcaster asal Belanda, Danny van Laar, Jairo Redwold sudah pasti untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia pun sudah memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya @c_redwold. Namun, serangkaian cedera yang dialami membuat gelandang berdarah Indonesia Belanda itu fokus memulihkan cedera hamstringnya dulu, ya kan? Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Kevin Dix. Selain Jairo, ada juga Bang KDB alias Kevin Dix bakar besi yang juga ikutan greget melihat Indonesia kalah, di mana pemain yang saat ini sedang diproses PSSI itu mengaku tak suka melihat lawan-lawan timnas merah putih yang guling-guling terus. Bahkan ia juga mengkritik kepemimpinan wasit versus Bahrain. Saya tidak senang dengan apa yang saya lihat. Cara bermain beberapa negara bukanlah cara bermain sepak bola yang terbaik. Saya marah menontonnya di TV dan kemudian membayangkan seperti apa jadinya jika saya berada di lapangan. Saya juga tak puas dengan cara wasit di salah satu pertandingan, tetapi begitulah adanya. Sekarang saya hanya menantikan pengalaman baru dan berbeda, di mana saya akan bermain di banyak negara, kata Kevin Dix, dikutip dari Goal.com Indonesia. Lebih lanjut, bek 28 tahun itu juga menilai kalau langkah skuad Garuda akan semakin teruji setelah hasil yang tak memuaskan ini, mengingat skuad asuhan Sintayong harus berjuang lebih ekstra lagi untuk mencuri poin menghadapi tim-tim besar. Akan sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia sekarang, tetapi masih ada peluang, dan impian saya adalah untuk mencapainya. Saya berharap dapat berkontribusi sesegera mungkin sehingga saya dapat membantu mereka, lanjut Bang Dix. Ya emang bener sih, kata Bang Dix, ini jadi kesulitan sendiri bagi kita ke depannya. Tapi kau kan bentar lagi mau gabung kan Bang? Sebab Sintayong sendiri juga berharap bek FC Copenhagen itu bisa secepatnya membela Garuda. Dan kalau bisa saat melawan Jepang udah siap. 우리 케빈 딕스가 12월부터 경기 뛰었으면 좋겠다는 게 나의 바람입니다. 12월 달에 뛸 수 있다 없다고는 내가 판단할 수 있는 부분이 아니고 우리 협회나 우리 인도네시아에서 얼만큼 행정적으로 빨리 진행이 될 수 있는지에 대해서 내가 행정 업무를 보는 것이 아니니까 잘 모르겠고 내 개인적인 생각은 일단 우리 케빈 딕스가 12월부터 경기 뛰었으면 좋겠다는 게 나의 바람입니다. Mauro Zylstra. Sementara itu, ada striker potensial yang masih sangat muda, berusia 19 tahun, Mauro Zylstra, juga nampaknya ikut menyaksikan laga timnas Indonesia di Matchday kemarin. Sebab seperti yang diketahui, kalau ia kini bermain untuk Volendam U21, juga sempat libur sebentar saat FIFA Matchday, sehingga ia memiliki waktu luang untuk memantau timnas Indonesia. Mengingat ia sangat ngebet pengen gabung, serta meminta supporter setia timnas Indonesia untuk bersabar,
karena dirinya tak lama lagi akan menjadi WNI. Dan sebelumnya Mauro Zylstra juga pernah mengaku kalau saat ini semua dokumen tentang dirinya sudah ada di tangan pejabat PSSI. Bahkan ia mengatakan jika semua berjalan lancar, ia akan mengikuti jejak sejumlah pemain keturunan yang menjadi pemain timnas Indonesia via program naturalisasi. Sepertinya akan segera terjadi. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI, aku tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, kata Mauro Zylstra saat ngobrol dengan Yusa Nugraha belum lama ini. Mauro Zylstra sendiri memiliki darah keturunan Bandung dan saat ini tampil cukup gacor sebagai striker bersama Volendam U21 dengan mencetak 2 gol serta 1 assist dalam 2 pertandingan terakhir bersama klubnya. Jadi itulah tadi beberapa motivasi dari Jepang hingga rombongan punggawa keturunan baru berlabel Grade A yang sepertinya sebentar lagi OTW memperkuat timnas Indonesia. Dan apapun itu, doakan saja yang terbaik buat kondisi timnas saat ini untuk bisa survive kembali saat menjamu Jepang bulan depan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.